Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai studi kelayakan usaha bisnis keripik pisang Banaci. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dede Januardi selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami berkatakan yang itu Anies Febrian Syafah, yang kedua itu Diri Arif Nuryanto, dan yang ketiga itu Leni Riani. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Anjas mengenai aspek umum. Kepada Anjas, saya persilakan. Baik, untuk pembahasan aspek umum yang pertama itu ada gagasan usaha. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Semakin berkembangnya zaman, kebutuhan pokok bukan hanya berfokus pada makanan berat saja, tetapi makanan ringan atau snack. Salah satu cemilan yang ada di Indonesia yaitu keripik pisang. Keripik pisang merupakan salah satu produk olahan dari buah pisang. Dibuat dari irisan pisang yang digoreng. Pisang yang biasanya digunakan yaitu pisang kepok. Indonesia dikenal sebagai produsen pisang nomor 7 di dunia. Pisang merupakan komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia karena sekitar 45% konsumsi buah-buahan adalah pisang. Manfaat pengelolaan pisang menjadi keripik pisang yaitu memberikan nilai tambah dan memperpanjang kemanfaatan buah pisang. Rasa keripik pisang yang renyah, gurih, dan bisa dibuat manis sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk selanjutnya ada prospek pasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Kuningan dengan rentang usia 15 sampai 40 tahun yaitu sebesar 456.434 jiwa. Karena terdapat beberapa pabrik keripik pisang yang ada di Kabupaten Kuningan, sehingga bisnis kami tidak bisa untuk menjangkau seluruh konsumen di wilayah tersebut. Maka dari itu, kami menggunakan metode TAM, SAM, dan SOM untuk bisa mengetahui jumlah pelanggan potensial yang secara realistis dapat dilayani oleh bisnis kami. Berdasarkan perhitungan dengan metode tersebut, diperoleh estimasi jumlah konsumen yang dapat dilayani secara realistis, yaitu 45.463 orang dengan asumsi setiap konsumen yang membeli keripik pisang sebanyak 36 kg dalam setahun. Maka pasar yang dapat dilayani oleh bisnis kami sejumlah 45.463 dikali 36 kg, yaitu 1.636.668 transaksi per tahun. Untuk selanjutnya itu manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi membuka bisnis keripik pisang yaitu membuka lapangan pekerjaan, mendapatkan keuntungan atau profit bagi pemilik, dan memberikan keuntungan bagi pekerja. Dan selanjutnya ada manfaat sosial. Manfaat sosial dari bisnis keripik pisang yaitu membangun kerjasama dengan pihak lain, membangun komunitas wirausahaan muda, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewirausahaan. Untuk selanjutnya di sini ada daftar riwayat hidup pengelola. Dengan nama Leni Riani, tempat tanggal lahir Kuningan 12 Februari 2003, agama Islam, alamat rumah Desa Terajuk, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, alamat tempat usaha Jalan Raya Cigugur nomor 8 Kuningan, Jawa Barat, pendidikan terakhir S1, untuk bakat dan hobi traveling, dan yang terakhir kegiatan sosialnya yaitu Karang Taruna. Untuk selanjutnya di sini ada ringkasan. Untuk manajemen, nama perusahaannya bisnis keripik pisang Banaci. Nama pemilik atau pimpinan perusahaan Leni Riani, bidang usaha makanan, jumlah karyawan atau tenaga kerja 5 orang. Untuk pemasarannya, produk yang dipasarkan yaitu keripik pisang, sasaran konsumen atau pembeli, rentang usia 15 sampai 40 tahun. Dengan wilayah pemasaran di Kabupaten Kuningan dan rencana penjualan per tahunnya 7.200 kg. Selanjutnya itu untuk produksi atau operasi. Kapasitas produksinya 50 kg.
Untuk keuangannya, total pembiayaan proyek sebesar 233.890.000, modal sendirinya 58.250.000, pinjaman yang diajukan 110.720.000, jangka waktu pengembalian pinjaman 5 tahun, penjualan per tahunnya 288 juta, keuntungan per tahun 31.618.188 rupiah, dengan return on investment sebesar 13,7% dan break even point 42,5%. Untuk selanjutnya ada aspek pemasaran, gambaran umum pasar. Jenis produk yang dipasarkan yaitu keripik pisang, dan wilayah pemasaran mencakup daerah Kabupaten Kuningan, seperti kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota Madia, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu permintaan. Jumlah permintaan terhadap produk, sasaran pembeli dengan rentang usia 15 sampai 40 tahun, dan jumlah konsumennya yaitu 45.643 orang. Jumlah kebutuhan per bulannya 136.929 kilogram, dan total kebutuhan per tahunnya 1.643.148 kilogram. Selanjutnya di sini ada proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang dari 2024 sampai 2028 bisa dilihat. Dan di sini ada penawarannya, yaitu ada Pandasa keripik pisang dengan kapasitas produksi 50.000 per kilogram, Bananaku sama 50.000 produksi, dan keripik pisang Sarijaya 50.000, keripik pisang Bunda 50.000, merek lainnya 700.000, dengan total penawaran per tahunnya 900.000. Selanjutnya di sini ada proyeksi penawaran atau pesaing selama 5 tahun mendatang dari tahun 2024 sampai 2028, bisa dilihat dalam tabel ini. Selanjutnya ada rencana penjualan dan pangsa pasar dari tahun 2024 sampai 2028. Dan di sini ada strategi pemasaran pesaing. Yang pertama itu produk dengan mutu mempunyai kualitas yang baik, ukuran 1 kilogram, kemasan yang digunakan itu plastik kiloan. Yang kedua itu harga satuannya 50.000, syarat pembayarannya cash atau e-payment. Dan yang ketiga itu jalur penjualan. Jalur penjualannya itu dengan mengirimkan ke toko-toko dan konsumen langsung datang ke pabrik. Yang keempat, promosi dilakukan dengan memberikan promo. Untuk selanjutnya itu ada strategi pemasaran perusahaan. Yang pertama itu produk dengan mutu, kualitas produk yang memilih bahan baku langsung dari supplier dan memiliki kualitas produk yang baik dengan ukurannya 1 kilogram, kemasan menggunakan plastik klip bening. Dan yang kedua itu harga satuannya 40.000, syarat pembayarannya cash atau e-payment. Dan yang ketiga itu jalur penjualan. Jalur penjualan keripik pisang secara langsung di pabrik kepada konsumen, dan penjualan dengan menjual ke toko-toko. Yang keempat itu promosi. Media promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta promosi secara offline yang menyebarkan brosur produk keripik pisang ketika ada suatu kegiatan atau event. Produk kita dengan harga 40.000 dan Pandasa keripik pisang 50.000
Dan yang terakhir Bananaku keripik pisang dengan harga 50.000. Yang ketiga itu merek. Kita memiliki merek Banaci, keripik pisang yang banyak dicari. Dan pesaingnya ada Pandasa keripik pisang, Bananaku keripik pisang. Yang keempat itu bentuk pembayarannya. Di kita melakukan pembayaran dengan cash atau e-payment, dan untuk pesaingnya sama cash atau e-payment juga, dan untuk Bananaku itu hanya menyediakan cash saja. Yang kelima itu promosi. Untuk Banaci sendiri menggunakan media promosi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta promosi secara offline yaitu menyebarkan brosur produk keripik pisang ketika ada suatu kegiatan atau event. Dan untuk higienisnya, persyaratan higienis dari ketiga produk ini eh, mendapatkan persyaratan higienis dengan predikat iya. Dan yang kesembilan adalah pelayanan purna jual. Kami selaku pemilik menerima saran atau masukan dari konsumen keripik pisang dalam pelayanan yang telah diberikan agar menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan. Yang ke-10, untuk lokasi usaha, Jalan Banaci. Untuk lokasi usaha, Banaci berada di Jalan Raya Cigugur nomor 8, Kuningan, Jawa Barat. Dan untuk pesaingnya ada di Ciawi Gebang dan Nuragung. Yang ke-11 itu kemudahan bahan baku. Untuk Banaci, bahan baku mudah untuk didapatkan karena dikirim dari supplier langsung. Yang ke-12 itu pemasok. Banaci memiliki pemasok atau langganan dalam membeli bahan baku. Dan yang ke-13 itu lokasi usahanya berada di Jalan Raya Cigugur nomor 8, Kuningan, Jawa Barat, dan untuk pesaingnya ada di Ciawi Gebang dan Nuragung. Untuk selanjutnya yaitu aspek produksi. Yang pertama itu produk. Ciri-ciri produk keripik pisang yaitu mempunyai nama brand Banaci atau keripik pisang yang banyak dicari. Produk keripik pisang rasanya yang enak, gurih, renyah sehingga cocok untuk dijadikan cemilan. Bentuk dan ukuran keripik pisang relatif memanjang atau melintang. Menggunakan bahan baku yang berkualitas karena dikirim langsung dari supplier. Yang kedua itu kegunaan utama produk. Kegunaan utama keripik pisang yaitu sebagai makanan atau cemilan yang sangat cocok dinikmati ketika sedang santai. Selanjutnya yaitu proses produksi. Skema atau bagan alur proses produksi. Yang pertama itu input, berisi tentang pisang kepok, minyak goreng, garam, air, dan bahan lainnya. Untuk prosesnya yang pertama itu pemilihan dan pembersihan pisang, yang kedua itu pengupasan pisang, yang ketiga itu pengirisan pisang, yang keempat itu pengeringan pisang, yang kelima itu penggorengan pisang, yang keenam itu penyaringan, yang ketujuh penambahan bumbu, garam dan lainnya, yang kedelapan itu pengemasan keripik pisang, yang kesembilan itu penyimpanan dan distribusi. Untuk outputnya yaitu keripik pisang. Untuk kapasitas produksi bisa dilihat dari tahun 2024 sampai 2028. Untuk tanah dan bangunan kami membeli, di mana untuk tanah kami membeli dengan harga 80 juta rupiah. Untuk bangunan kami membeli seharga 50 juta rupiah. Untuk utilitas atau sarana, yang pertama itu pemasangan instalasi listrik sebesar 300.000 rupiah. Yang kedua itu pemasangan instalasi air atau pump sebesar 150.000 rupiah. Untuk pemasangan instalasi telepon kami tidak menggunakan. Jadi total biayanya yaitu 450.000 rupiah. Untuk mesin dan peralatan kami menggunakan 3 mesin, yaitu mesin pengiris, mesin pengering, dan mesin pengemasan. Untuk peralatan kami menggunakan wajan ukuran 60 cm, spatula, dan alat penyaring. Dengan harga bisa dilihat di tabel. Dengan total
dengan total biaya yaitu Rp9.220.000. Untuk untuk kendaraan kami membeli satu motor yaitu bermerek Beat dengan harga Rp16 juta. Untuk bahan baku dan bahan pembantu, di sini ada pisang kepok, minyak goreng, garam, gas, dan kompor. Untuk ukuran, jumlah dan harga bisa dilihat di tabel. Dengan total yaitu Rp111.600.000. Untuk tenaga kerja langsung, kami menggunakan tenaga kerja sebanyak 5 orang, di mana ada 4 jenis kegiatannya yaitu pembersihan dan pengupasan, operator pemotongan, proses penggorengan, operator pengemasan. Untuk tarifnya per hari bisa dilihat di tabel, dan hari kerjanya yaitu 144 hari dengan total yaitu 36 juta. Untuk biaya umum pabrik yaitu ada 4. Yang pertama itu pemeliharaan mesin dan peralatan, suku cadang, bahan bakar, oli dan lain-lain, listrik, air dan lain-lain, pemeliharaan bangunan dengan total yaitu Rp18.250.000. Untuk limbah, kualitas limbah dan cara pembuangannya yaitu ada limbah padat, cair, dan gas. Untuk cara pembuangannya, yang pertama itu pembuangan ke tempat pembuangan akhir TPA yang disetujui. Yang kedua itu pengolahan limbah cair dengan sistem pengelolaan air limbah. Yang ketiga itu penggunaan sistem pengendalian emisi gas. Selanjutnya ada aspek organisasi dan SDM. Untuk umum, nama perusahaannya yaitu Keripik Pisang Banaci. Nama pemilik atau pimpinan yaitu Leni Riani. Alamat kantor dan tempat usaha Jalan Raya Cigugur nomor 8 Kuningan, Jawa Barat. Untuk tahun berdirinya yaitu 2024. Untuk bagan dan struktur organisasi bisa dilihat di layar. Untuk uraian jabatan itu ada 2 yaitu manajer dan driver, di mana manajer bertugas untuk mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh setiap unit dari bagian SDM, produksi, keuangan, dan pemasaran. Sedangkan driver itu melakukan pengantaran pesanan atau mengirimkan ke toko-toko. Untuk per bulannya, untuk gaji manajer yaitu Rp3 juta, untuk driver Rp1.200.000. Untuk per tahunnya yaitu Rp36 juta untuk manajer, Rp14.400.000 untuk driver, dengan total yaitu Rp50.400.000. Untuk perizinan kita hanya menggunakan surat izin tempat usaha dan nomor pokok wajib pajak, yaitu dengan total Rp300.000. Untuk kegiatan pra-operasi dan jadwal pelaksanaan yaitu yang pertama itu survei pasar di bulan pertama dan bulan kedua, menyusun rencana usaha di bulan kedua dan bulan ketiga, menyusun perizinan di bulan 1 sampai bulan keempat, survei tempat usaha di bulan 4 dan 5, survei mesin peralatan di bulan 5 dan 6, instalasi listrik dan telepon yaitu di bulan 6 dan 7, mencari tenaga kerja yaitu di bulan 7 dan 8, uji coba produksi di bulan 7 sampai 10, untuk operasional di bulan 9 sampai bulan 12 dengan biaya pra-operasional yaitu dengan total Rp2.750.000. Untuk inventaris kantor yaitu ada mesin kasir, AC dan laptop, dan etalase rak atau penyimpanan. Untuk mesin kasir bermerek Sharp dan laptop Lenovo dengan total yaitu Rp11 juta. Untuk perlengkapan kantor itu ada alat tulis, buku faktur order, kopi surat, amplop, dan lain-lain dengan jumlah biaya yaitu Rp150.000.
Selanjutnya di sini ada aspek keuangan, di mana terdapat perkiraan pembiayaan proyek, perkiraan laba rugi, perkiraan arus kas, dan perkiraan raca. Untuk yang pertama yaitu ada biaya proyek. Untuk investasi harta tetapnya terdiri dari tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, inventaris kantor, kendaraan, dan lain-lain. Untuk totalnya yaitu sebanyak total harta tetap yaitu 166.220.000 dengan modal sendiri 55.500.000 dan kredit 110.720.000. Untuk investasi praoperasi di sini ada survei pasar, menyusun rencana usaha, mengurus perizinan, survei tempat usaha, survei mesin, instalasi listrik, air, dan telepon, mencari tenaga kerja, uji coba produksi dan operasional. Dengan jumlah total praoperasi yaitu sebanyak 2.750.000 dengan modal sendiri 2.750.000. Maka investasinya yaitu untuk totalnya sebanyak 168.970.000 dengan modal sendiri 58.250.000 dan kredit sebesar 110.720.000. Lalu di sini ada biaya pokok produksi yang terdiri dari bahan baku dan pembantu, upaya tenaga produksi, biaya umum pabrik. Dengan total biaya pokok produksi yaitu sebanyak 165.850.000. Untuk biaya usaha di sini yang pertama itu manajer sebanyak 36 juta, driver 14.400.000, lalu supply kantor atau ATK 150.000 dengan total usaha sebesar 50.550.000. Dan untuk total biaya operasi untuk 5 bulan yaitu 216.400.000. Untuk modal kerja 1/5 dikali biaya operasi itu totalnya sebanyak 64.920.000 dengan modal sendiri 43.280.000 dan kredit 21.640.000. Untuk total biaya proyek yaitu 233.890.000, untuk modal sendiri 101.530.000 dan untuk kredit 132.360.000. Untuk presentasinya yaitu 100%, 43%, dan 57%. Lalu di sini ada proyeksi laba rugi. Untuk rencana produksi dalam 1 tahun itu kami memproduksi 7.200 kilo keripik pisang, di tahun kedua 7.920, di tahun ketiga 8.712 kilo, tahun keempat 9.583 dan tahun kelima 10.542 kilo. Nah, untuk penjualannya bisa dilihat tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk tahun pertama yaitu 288 juta dengan biaya pokok produksi yaitu totalnya sebesar 165.850.000. Untuk laba kotornya yaitu penjualan dikurangi dengan biaya pokok produksi sebesar 122.150.000. Lalu di sini ada biaya usaha yaitu gaji pimpinan 36 juta, gaji manajer 14.400.000 rupiah, dan suplai kantor atau ATK 150.000. Jadi untuk total biaya usaha sebelum penyusutan dan amortisasi yaitu sebesar 50.550.000. Dengan penyusutan dan amortisasi dapat dilihat. Lalu untuk total biaya usahanya untuk tahun pertama yaitu 51.887.361 dengan laba usahanya 70.262.639 dan bunga jika 50% maka hasilnya sebesar 35.131.319. Untuk pajaknya yaitu 3.513.132 dan untuk labanya 31.618.188. Untuk BEP-nya yaitu tahun pertama 42%, tahun kedua 39%, tahun ketiga 35%, tahun keempat 32%, dan tahun kelima sebesar 29%.
Lalu di sini ada penyusutan, ada bangunan, mesin dan peralatan, inventaris kantor, kendaraan, dan lain-lain. Untuk penyusutan dapat dilihat di sini untuk jumlahnya sebesar 116.220 dengan penyusutan per bulannya sebesar 1.314.444. Untuk amortisasi yaitu investasi praoperasi dengan jumlah 2.750 untuk umur 10 tahun dan penyusutan per bulan sebanyak 22.917.000. Lalu di sini ada proyeksi arus kas. Untuk proyeksi arus kas, total penjualan tahun pertama sampai tahun keempat bisa dilihat dengan arus kasnya yaitu penjualan tunai tahun pertama 288 juta dan total kas masuknya yaitu 352.920.000. Untuk tahun kedua, ketiga, keempat bisa dilihat. Lalu di sini ada arus kas keluar. Untuk tahun pertama itu biaya pokok produksinya 165.850.000 dengan biaya usaha sebelum penyusutan dan amortisasi sebanyak 50.550. Untuk bunganya yaitu 35.131.319. Lalu untuk pajaknya yaitu 3.513.132. Total kas keluar untuk tahun pertama yaitu 255.044.451. Dan untuk tahun kedua, ketiga, keempat bisa dilihat. Lalu untuk kas neto yaitu A dikurangi B untuk tahun pertama yaitu sebesar 97.875.549. Untuk kewajiban banknya yaitu ada angsuran kredit investasi dan angsuran modal kerja dengan total kewajiban bank sebanyak 35.128.000. Untuk saldo kas akhir yaitu kas neto dikurangi dengan kewajiban bank yaitu untuk tahun pertama sebesar 62.747.549. Untuk tahun kedua, ketiga, keempat bisa dilihat. Lalu di sini untuk kas masuk tahun pertama penjualan tunainya yaitu sebesar 288 juta dengan total kas 288 juta. Lalu total kas keluarnya 255.044.451. Kas netonya yaitu 32.955.549. Lalu untuk faktor diskonnya yaitu jika 18% maka 475 dan untuk nilai sekarangnya yaitu kas neto dikalikan dengan faktor diskon. Jadi sebesar 27.928.431. Untuk faktor diskon jika 60% yaitu sebesar 0,6250 dengan nilai sekarang yaitu kas neto dikalikan dengan faktor diskon yang 60% tadi sehingga sebesar 20.597.218. Untuk IRR-nya yaitu sebesar 25,71% dengan NPV yaitu 36.811.867. Lalu selanjutnya di sini ada proyeksi neraca. Proyeksi neraca untuk harta lancar itu tahun pertama sebesar 62.747.549. Untuk total harta lancarnya yaitu 62.747.549. Untuk tahun kedua sampai kelima bisa dilihat. Lalu untuk harta tetap itu 80 juta, bangunan 50 juta, mesin dan peralatan 9.220, untuk investasi 11 juta, untuk kendaraan 16 juta, jadi total harta tetap yaitu 166.220.000. Dengan akumulasi penyusutan sebesar 1.314.444 dan nilai buku harta tetap yaitu 164.905.556.
Untuk investasi praoperasi di sini sebesar 2.750.000 dan akumulasi amortisasi yaitu 22.977.083 dengan total harta yaitu tahun pertama sebesar 230.380.188. Untuk tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima bisa dilihat di tabel. Lalu untuk hutang dan modal, di sini hutang lancar itu total hutangnya sebesar 21.640.000. Untuk tahun pertama yaitu 8.656.000. Untuk hutang jangka panjang, kredit investasinya tahun pertama yaitu 88.576.000 dengan total hutang jangka panjang 88.576.000. Untuk modal yaitu modal sendiri sebesar 101.530.000 dengan labanya yaitu tahun pertama sebesar 31.618.188. Untuk total modal usahanya yaitu 133.148.188 untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima bisa dilihat. Lalu untuk total hutang dan modal secara keseluruhan tahun pertama itu sebanyak 230.380.188 dan untuk ROI-nya itu tahun pertama sebesar 13,7%, tahun kedua 16,3%, tahun ketiga 14,9%, tahun keempat 13,4%, dan tahun kelima 12,3%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.